Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan di video kali ini saya mau membahas lanjutan dari bahasan mengenai teori graf ya di video-video sebelumnya. Jadi yang akan dibahas di video kali ini itu adalah keterhubungan graf. Nah, kalau di video sebelumnya kan sudah pernah dijelaskan ya mengenai matriks ketetanggaan dan matriks keterkaitan. Nah, di sini ini juga masih berhubungan dengan yang kemarin itu ya. Nah, untuk graf yang berhubungan itu, jadi sebuah graf dinyatakan memiliki keterhubungan jika semua simpulnya itu terhubung satu sama lain ya. Jadi tidak ada simpul yang sendiri ya. Jadi semuanya terhubung satu sama lainnya gitu. Nah, dalam keterhubungan graf itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah keterhubungan titik dan yang kedua itu adalah keterhubungan sisi ya. Jadi kalau misalnya keterhubungan titik itu adalah simpul ya, jadi simpul yang menyebabkan sebuah graf menjadi terhubung. Sedangkan keterhubungan sisi itu adalah ya sisi yang menyebabkan sebuah graf itu menjadi graf terhubung. Nah, supaya lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikutnya. KG itu adalah simpul minimum yang dapat dihapus agar menjadi graf tidak terhubung. Jadi, berapa banyak simpul minimum atau yang paling sedikit agar sebuah graf dinyatakan menjadi graf tidak terhubung. Nah, di sini sudah ada 4 simpul ya. Jadi sebuah graf dia punya 4 simpul, simpul A, B, C, dan D. Nah, simpul ini simpul graf ini kan dia terhubung ya satu sama lainnya ya. Jadi A terhubung ke B, A terhubung ke C, C terhubung ke D, D terhubung ke B. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita mengetahui berapa jumlah simpul yang dapat kita hapus atau kita hilangkan agar sebuah graf itu menjadi graf tidak terhubung. Nah, di sini yang pertama itu kita menghapus si C. Ya, menghapus simpul C. Nah, ketika kita menghapus simpul C ya, berarti otomatis sisi A ke C dan sisi C ke D juga hilang ya. Karena tadi simpulnya dihilangkan, simpul C-nya. Nah, tetapi di sini hasilnya masih berupa A terhubung ke B, B terhubung ke D. Nah, ini masih graf terhubung ya. Karena satu simpul itu dia terhubung satu sama lainnya gitu, meskipun si A ke D tidak terhubung, tetapi A itu kan ke B, B ke D, jadi tidak ada istilahnya ini semua simpulnya tidak terpisah ya, jadi mereka bersama. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka kita memerlukan menghapus satu lagi simpul. Nah, di sini saya menghapus simpul B ya. Jadi ketika menghapus simpul B, A dan D itu menjadi tidak terhubung satu sama lainnya. Nah, sehingga graf ini menjadi graf tidak terhubung gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita menghapus si D ya, jadi kalau misalnya kita menghapus D, bukan si B yang dihapusnya, maka dia masih menjadi graf terhubung karena A dan B masih terhubung gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ingat kalau misalnya simpul terhapus ya, simpul dihapus, maka otomatis sisi pun juga ikut terhapus seperti itu. Nah, di sini maka KG-nya itu adalah 2. Jadi kita menghapus tadi si C dan B sehingga hasilnya menjadi 2 ya. Nah, selanjutnya itu adalah untuk KG dengan graf yang komplit. Nah, graf yang komplit itu adalah apa? Nah, graf yang komplit itu adalah graf di mana setiap simpul dia memiliki derajat ya, yang mana setiap simpulnya itu dia terhubung ya dengan semua simpulnya gitu ya. Atau dengan kata lain derajatnya adalah simpul dikurangi 1 gitu ya. Nah, seperti gambar di sini. Jadi ada A, B, C, D ya, yang mana si A itu berhubungan dengan B, berhubungan dengan C, dan berhubungan D. Jadi berhubungan dengan semua simpulnya gitu ya. Nah, jadi
ini yang dinamakan graf komplit. Nah, untuk graf komplit sendiri, ini berlaku rumus untuk membuatnya menjadi tidak terhubung itu berlaku rumus n-1 atau simpul dikurangi 1. Nah, di sini kan simpulnya ada 4 ya. Maka n-nya adalah 4, 4 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 3. Sehingga di sini kita memerlukan menghapus 3 buah simpul gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba akan untuk menghapus simpul-simpul yang sama dengan di graf sebelumnya ya. Jadi yang pertama kita akan menghapus simpul C. Nah, simpul C ini kita hapus. Nah, setelah simpul C ini dihapus, ini masih ada keterhubungan ya antara A, B, D. Ya, meskipun kan simpul C dihapus, maka C hilang kan. Sisi AC hilang, sisi BC hilang, sisi BD hilang gitu. Tetapi ini masih ada hubungannya ya. Jadi si ABD masih terhubung satu sama lainnya. Nah, di sini kita masih perlu menghapus satu lagi ya. Kita mengikuti yang sebelumnya, kita menghapus B. Nah, ketika kita menghapus B, itu masih menjadi graf terhubung karena A dan D masih dihubungkan oleh satu sisi ya. Nah, artinya ini kita harus menghapus lagi ya. Kayak di sini kita hapus lagi satu simpul lagi, yaitu simpul D, sehingga dia hanya satu saja simpul yang tersisa, maka dia menjadi graf tidak terhubung gitu. Nah, seperti itu. Jadi berarti rumus ini terbukti hanya untuk yang si graf komplit saja ya. Nah, selanjutnya adalah mengenai keterhubungan sisi ya. Nah, di sini ada lambda G. Nah, lambda G ini adalah sebuah jadi jumlah sisi minimum yang dapat dihapus agar menjadi graf yang tidak terhubung. Jadi kalau tadi itu adalah berapa jumlah simpul minimum yang dapat dihapus, sedangkan lambda G ini adalah jumlah sisinya ya yang dapat dihapus supaya menjadi graf tidak terhubung. Jadi menghapus si sisinya ya. Nah, tetapi di sini akan agak ada beda dengan penghapusan simpul ya. Jadi kalau misalnya penghapusan simpul itu ketika simpul dihapus maka sisi pun ikut hilang. Sedangkan untuk sisi ketika sisi dihapus maka simpul tidak ikut hilang. Nah, misalnya di sini kita menghapus sisi CD ya. Ketika menghapus sisi CD maka simpul C dan D tidak dihilangkan gitu ya. Satu, karena memang dia masih terhubung dengan A dan C ya, B dengan D juga masih terhubung. Dan karena kalau misalnya kita menghapus simpul ya berarti kan sisinya itu kan tidak ada istilah menggantung, maka dia harus dihapus. Sedangkan ketika kita menghapus sisi, maka simpulnya itu tidak tergantung, tidak menggantung gitu. Jadi kita tidak perlu menghapusnya. Nah, di sini ini masih terhubung ya, maka kita perlu menghapusnya lagi. Nah, kita menghapus misalnya di sini adalah BD. BD itu dihapus, jadi sisi BD dihapus. Nah, tapi simpul D-nya tidak dihapus ya. Jadi nah di sini sudah menjadi graf tidak terhubung. Kenapa menjadi graf tidak terhubung? Karena kalau kita lihat D itu menjadi istilahnya sendiri ya, dia tidak terhubung dengan A, B, C. Nah, sehingga di sini dia sudah menjadi graf tidak terhubung. Artinya lambda G adalah 2 ya. Dan selanjutnya itu adalah mengenai simpul pemotong. Nah, simpul pemotong itu adalah simpul yang menyebabkan graf menjadi tidak terhubung ya. Jadi simpul mana sih yang bisa membuat si graf menjadi tidak terhubung? Nah, kalau kita lihat di contoh yang pertama, maka simpul pemotongnya adalah BC ya, karena ketika kita menghapus B dan C maka dia menjadi graf tidak terhubung. Nah, lalu bagaimana dengan contoh selanjutnya? Nah, ini adalah graf yang lain, jadi dia punya 6 simpul. Nah, di sini simpul memotongnya adalah D. Kenapa? Karena ketika kita menghapus D, ya, A, B, C tidak lagi terhubung dengan E dan F gitu. Nah, sehingga si D itu merupakan simpul pemotong. Nah, bisa jadi
simpul pemotong itu tidak tunggal atau tidak satu ya. Bisa D atau misalnya ada pemotong lain gitu ya. Tergantung pada grafnya seperti apa ya, seperti itu. Dan semoga video ini dapat difahami ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.